Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7I Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Jadi di sini kami ada tugas dari dosen mata kuliah, dari dosen Ibu Neni untuk meninterview jenjang karir seseorang. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada 15 pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Pak Wahyu selaku yang akan kami wawancara. Langsung saja pertanyaannya akan disampaikan oleh Bang Ardiansa. Baik, terima kasih Bang Moderator, Bang Fernando. Selamat pagi Pak Wahyu. Pak, pertanyaan di awal, bisa Bapak ceritakan sedikit tentang perjalanan karir Bapak dari posisi awal hingga sampai saat ini, Pak? Sedikit saja. Bapak tamat masih kuliah sudah jadi tata usaha, itu belum tamat, itu tahun 2004. Setelah 1 tahun jadi tata usaha, setelah dapat gelar Bapak Sarjana, Bapak diangkat jadi guru mulai tahun 2005. Dulu masih guru Madrasah Sanawiyah. Setelah 2 tahun jadi guru Madrasah Sanawiyah, Bapak diangkat lagi jadi guru setingkat SLTA, SMA. Dari jenjang SMA itu Bapak diangkat, itu masih satu sekolah ya, jadi guru SMK. Dari 3 guru tersebut yang menjadi satmikal sampai saat ini, satmikal itu artinya pangkalan kerja, itu di SMK. Sampai sekarang menjadi guru. Kemudian tahun 2018 Bapak ngambil, sebelum itu Bapak masih ngambil akta 4 lagi. Akta 4 karena dulu guru katanya harus punya akta 4. Itu di tahun 2008 Bapak ngambil akta 4 di IAIN dulu, sekarang jadi UIN. Lalu Bapak merambah lagi ngambil S2 di tahun 2018 di WISU, selesai tahun 2020. Setelah selesai Bapak di awalnya jadi asdos untuk menggantikan Pak Abdurrahman, tapi rupanya persyaratan di kampus itu harus dosen baru bisa menjadi asdos. Jadi Bapak diangkatlah jadi dosen baru bisa jadi asdos. Baik, Pak. Berarti awal mulai itu merintis karir dari tugas tata usaha ya, Pak ya. Luar biasa, Pak ya. Lalu berikutnya, Pak, apa motivasi terbesar Bapak saat ini dari awal memulai karirnya gitu, Pak? Motivasi terbesar yang Bapak motivasinya? Motivasi Bapak. Jadi untuk orang lain apa untuk Bapak? Yang Bapak alami gitu, artinya apa yang buat motivasi Bapak hingga dari bawah ke merintis karirnya gitu? Gini. Keluarga Bapak semuanya rata-rata guru, mama guru, ayah guru, bahkan adik angkat pun sekarang jadi guru. Jadi Bapak termotivasinya dari kedua orang tua Bapak. Bapak lihat orang tua Bapak itu mendidik Bapak itu karena dia memiliki pendidikan, jadi mendidik anak itu pun merasa ya bukan dikatakan berhasil, cuma mendekati berhasil. Karena kalau berhasil atau sempurna itu bukan milik kita. Jadi motivasi Bapak itu ya kedua orang tua Bapak yang sekarang udah pensiun, Bapaklah sebagai penerusnya juga tetap mendidik. Nah, itu motivasi Bapak dari orang tua. Lalu berikutnya, Pak, apakah ada momen atau kesempatan tertentu yang sangat berpengaruh dalam kemajuan karir Bapak? Kita nggak momen-momen tertentu, kondisi-kondisi pada saat itu kenapa saya harus ngambil ke berikutnya, jenjang berikutnya gitu, Pak? Yang pertama, tuntutan dari pekerjaan. Dulu kan sarjananya nggak boleh, jadi guru itu harus ada akta 4.
Tampat itu bahasa kita SIM untuk mengajar itu Angka 4. Setelah udah mengajar Angka 4, timbul lagi rasa ingin untuk mencari yang lebih tinggi lagi, S2. Karena Pak dulu berpikir kalau kita mentok di S1 aja mungkin saat sama dengan yang lainnya. Karena kalau ingin mendapatkan bahasa kasarnya jabatan, kita harus akademisnya harus tinggi, harus melewati yang lainnya. Jadi itulah tadi yang bisa membuat Bapak ingin menjadi karir yang lebih tinggi. S2 tadi. Berarti secara tidak langsung pendidikan juga harus mengikuti ya Pak? Harus mengikuti S2. Lalu berikutnya Pak, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam perjalanan karir ini Pak dari awal sampai dengan saat ini? Ada nggak tantangan baik internal atau eksternal gitu? Ya, kalau tantangan internalnya biaya, ya pasti. Kemudian dukungan yang sifatnya unsur biaya lah. Tantangan pertama. Kalau eksternal itu ya banyak faktor. Ya misalnya tantangan yang paling terbesar itu kalau yang di luar itu ya bahasa yang lebih dimengerti ya apa misalnya jarang kita untuk serius untuk mendengarkan dosen menjelaskan waktu saat kuliah. Itu tantangan terbesar Bapak. Karena apa? Pengaruh dari kawan-kawan yang lainnya. Kita mendengarkan sendiri tapi kawan-kawan yang lainnya nggak open, ya terakhir kita pun terikut-ikut. Itu tantangan Bapak yang sebenarnya. Tapi kalau kawan yang waktu pas kita kuliah atau kerja, kuliah lah bahasanya, mau mendengarkan, kita pun pasti yang sifat yang nggak open terakhir mengikuti juga, karena yang lain juga begitu. Karena kalau satu orang baik berkawan sama 10 orang jahat, kita dibilang orang jahat. Satu orang jahat berkawan sama 10 orang baik, kita bisa menjadi baik. Nah, apalagi Berarti hujan, mana nih? Gak apa-apa. Iya. Jadi pertanyaan Bapak tadi barusan itu ternyata nyambung dengan jawaban kelima Pak. Ya. Ternyata bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut. Bapak bilang harus kita berteman sama teman-teman yang sefrekuensi atau bisa mau belajar atau bisa seperti apa. Ternyata nyambung jawaban Bapak sama nomor 5. Lalu yang berikutnya, apakah Bapak pernah merasa ragu atau menyerah dan bagaimana Bapak menghadapi hal-hal tersebut? Ragu aja, tapi kalau menyerah kayaknya enggak. Baik, berikutnya Pak, siapa yang paling mendukung Bapak dalam perjalanan karir ini? Bagaimana cara mereka membantu Bapak? Pasti kedua orang tua, kemudian istri dan anak juga. Kalau kedua orang tua yang pasti karena udah saya sudah menikah, dia hanya membantu berupa semangat. Kalau istri ya pasti membantunya dengan materi, juga dorongan semangat. Kalau anak juga mengasih bantuan semangat. Lelah kuliah, lelah bekerja, lihat anak hilang. Keluarga paling terbesar ya Pak Ya, ya? keluarga. Kemudian Bapak tambah lagi, selain keluarga juga ada pihak-pihak tertentu yang bantu Bapak, ya katakan yang sifatnya kawan, saudara, dan unsur-unsur yang sifatnya tertentu baik di desa mau di kecamatan juga ada. Baik, Pak. Lalu Pak, ada nggak mentor khusus gitu ke Bapak gitu dari keluarga atau dari sahabat gitu yang benar-benar mengarahin gitu Pak untuk perjalanan karir Bapak? Yang khususnya itu ya kedua orang tua. Kedua orang tua tadi Pak ya. Ya. Lalu Pak, keterampilan atau keahlian apa yang Bapak kembangkan yang paling utama dalam membantu karir? Karena Bapak belajar mata kuliah manajemen. Kalau di sekolah Bapak mengajar kewirausahaan. Jadi kalau di sekolah itu yang Bapak kembangkan itu bagaimana memanfaatkan bahan bekas menjadi bahan yang selama ini dianggap tidak ada gunanya menjadi berguna bagi, bahkan ada nilai jualnya. Nah, sedangkan kalau di universitas ini Bapak ya mengelola bagaimana supaya kalian itu bisa berpikir manajemen yang bagus. Manajemen kan banyak, ada manajemen konflik, manajemen keuangan, manajemen strategi, manajemen investasi. Jadi bisa ngerti manajemen. Kalau udah tahu ke semua manajemen itu, otomatis kita pun untuk kedepannya mungkin akan lebih baik.
Oke, apa lagi? Pak, ada nggak Pak saran buat kami ini dalam proses atau merintis awal karir gitu Pak? Ada nggak pesan Bapak ke kami yang bisa jadi masukan ke kami, pembelajaran ke kami gitu Pak? Apa yang paling utama dalam merintis karir? Yang pasti inti yang pertama terus belajar, jangan menyerah, dan hilangkan rasa ragu. Kemudian bahasa yang lebih gampangnya, kalau bisa jangan ada timbul rasa penyesalan dengan apa yang kita buat. Misalnya penyesalannya itu contohnya kenapa enggak di fakultas lain, kenapa di ekonomi, kayaknya di hukum misalnya gampang nyari kerja, kalau di ekonomi ini kayaknya agak susah. Itu udah termasuk penyesalan. Kita harus konsekuen sama pendirian kita. Kalau kita udah memilih ekonomi, ya harus memang ekonomi kita apakan. Jadi untuk saran ke kalian, ya jangan mudah menyerah, kemudian jangan ada bahasa ragu, intinya terus giat belajar, menambah koneksi. Nah, apalagi? Yang tadi adalah pertanyaan terakhir Pak, dari iya. diskusi kita pagi ini, visioner kami ke Bapak. Semoga pertemuan ini jadi insight ke kami, jadi motivasi ke kami dalam pengembangan karir kami nanti kelak. Ya. Demikian Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya. Kita tutup. Assalamualaikum.